Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan bulan Ramadan, yaitu adalah Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan dengan Al-Quran? Ada apa bulan Ramadan dengan Al-Quran? Allah menyebutkan dalam sebuah ayat di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an ini Masya Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengannya maka pasti Allah muliakan. Apakah itu waktu, apakah itu tempat, apakah itu manusia, apakah itu benda, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang Allah sudah, Nabi SAW sudah ingatkan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Iya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Iya. Ramadan, di dalamnya ada satu waktu yang begitu mulia. Iya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mulia. 10 hari terakhir juga ada satu malam yang dikhususkan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang orang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar, di dalam Al-Quran disebutkan khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Iya. Ibadah yang kita lakukan pada malam itu Allah lipat gandakan pahalanya. Apa rahasianya? Kenapa bisa demikian? Karena di malam itulah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Quran yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Ya. Begitu juga dengan tempat. Tempat yang sangat mulia di atas muka bumi ini ada 3, Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ada apa dengan 3 tempat ini? Karena 3 tempat ini selalu ada ada kaitannya dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ada yang namanya ayat Makkiyah, ada yang namanya ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah artinya ayat yang Allah turunkan pada saat Nabi SAW masih berada di Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Ayat Madaniyah artinya ayat yang diturunkan oleh Allah pada saat Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Ya, dan di tempat inilah yang dikatakan sebagai tanah yang haram. Tanah yang haram artinya tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Masjidil Aqsa, karena di Masjidil Aqsa juga Nabi SAW pernah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan beberapa nabi sebelum Nabi SAW berdiam atau bertempat berdakwah di Masjidil Aqsa. Sehingga di tempat itu banyak bekas-bekas daripada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita disunnahkan, kita disyariatkan melakukan safar, melakukan perjalanan di dalam rangka ibadah. Ya, boleh kita melakukan safar dalam rangka ibadah, safar ke Masjidil Aqsa, safar ke Masjid Nabawi, safar ke Masjidil Haram, itu bernilai ibadah yang sangat tinggi. Selain daripada 3 masjid itu, tidak disyariatkan kita bersafar. Misalnya kita mau bersafar ke Jakarta, niatnya untuk beribadah di Masjid Istiqlal, itu solatnya kita di Ternate di Masjid Al-Munawwar atau di masjid desa kita, di kampung kita, sama pahalanya dengan solatnya kita di Masjid Istiqlal. Yang berbeda adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ada apa di situ? Karena di situ ada bekas-bekas wahyu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan dengan manusia. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, maka semakin mulia seseorang itu di sisi
Robnya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi hadis yang pertama yang saya sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, ibadah yang disyariatkan kepada kita, ibadah yang disyariatkan kepada kita itu hanya disyariatkan di dunia, hanya kita lakukan di dunia. Setelah di akhirat tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa nanti di surga, tidak ada lagi zakat nanti di surga. Tapi ada satu ibadah yang penghuni surga lakukan di atas muka bumi ini, tapi nanti di akhirat tetap mereka juga melakukannya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Para ahlul Quran, para penghafal Al-Quran ketika masuk ke dalam surga diberikan keistimewaan oleh Allah. Dipersilahkan, tafaddal iqra. Bacalah bacaan hafalan Al-Quran Anda, dan setiap kita membaca hafalan Al-Quran kita, maka Allah memberikan satu derajat. Satu ayat yang kita baca dari hafalan kita, Allah berikan satu tingkat derajat. Bagaimana kalau kita bisa menghafalkan satu juz? Bagaimana kalau kita bisa menghafalkan 15 juz? Bagaimana lagi kalau kita bisa menghatamkan 30 juz? Luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Dan orang yang menghafal Al-Quran 30 juz, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarga terdekatnya. Barakallahu fikum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.